Seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Nah, istilah pergaulan ini berarti kegiatan manusia untuk bisa berbaur bersama manusia yang lainnya, kemudian berinteraksi satu sama lainnya. Dalam Islam, nah pergaulan ini diatur sedemikian mungkin gitu ya, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbagai konflik yang biasanya terjadi antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia itu untuk saling mengenal gitu ya satu sama lain. Nah, sebagai firman Allah ada di dalam surat Al-Hujurat yaitu ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, di sini adalah Islam sebagai agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah mengatur tentang pergaulan. Dalam Islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi. Nah, dan hal ini disebut sebagai etika Islam. Ketika etika itu sendiri cenderung identik dengan kata dalam bahasa lain atau dalam bahasa Latin itu mos yang artinya adat atau tata cara kehidupan gitu ya. Dengan kata lain, etika Islam ini adalah sebuah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang, terutama dalam masyarakat. Nah, etika Islam ini adalah etika yang dilandasi oleh hukum Islam dan mutlak mengikat semua umat Islam, terutama dalam pergaulan. Ada pokok dasar etika Islam ini tercantum di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan, al-khair, menyerukan kepada ma'ruf yang baik, dan melarang dari perbuatan munkar, dan itulah orang-orang yang bahagia. Kemudian di dalam surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dalam pergaulan tentunya kita ingin mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengenal karakter, kemudian mengenal fisik, mengenal motivasi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Pada tahap awal fase perkenalan itu kita akan masuk pada fase berkawan. Nah, di sini kita akan mulai mengenal tadi ya, awal dari sebuah interaksi, awal dari sebuah sosialisasi, kita mengenal teman-teman kita, rumahnya di mana, kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian kebiasaannya apa, dan lain sebagainya. Secara general kita mulai mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun di tempat yang baru kita tinggali atau baru kita tempati. Kemudian fase kedua, nah dari berkawan itu naik levelnya, kita akan menjadi berteman. Nah, berteman ini intensitasnya itu lebih gitu ya daripada berkawan. Kita akan mulai memilih
biasanya dalam berteman. Mana aja sih yang cocok dengan kita, kemudian yang membuat kita bisa nyaman, kemudian kita juga bisa memberikan kenyamanan pada pertemanan kita dengan orang tersebut. Akhirnya dari yang tadinya kita mengenal banyak gitu ya secara general, kita mulai menyempitkan perkawanan kita. Kita mulai memilih teman-teman kita gitu ya. Biasanya skupnya bisa lebih kecil daripada berkawan. Nah setelah itu fasenya kita akan naik lagi levelnya menjadi bersahabat. Nah ini betul-betul akan mengalami proses filterisasi gitu ya, atau penyaringan dalam pergaulan. Kita akan mulai lebih memilih lagi teman-teman yang misalnya seide dengan kita, sehobi dengan kita, nyambung dengan kita, kemudian dalam hal tadi udah ya kegemaran, kemudian kesukaan, kemudian sifat, kemudian cara berpikir, ataupun ada orang juga yang memilih bersahabatnya itu justru mungkin dengan yang berbeda sifatnya. Nah di sini kan bisa saling mengisi. Nah istilahnya kan bestie ya kalau bahasa gaulnya sekarang mah. Jadi levelnya sudah lebih meningkat gitu. Kemudian intensitas komunikasi, intensitas pergaulannya pun biasanya akan lebih erat, akan lebih dekat, sehingga otomatis dari sahabat ini pasti akan ada pengaruh-pengaruh yang diberikan dari teman-teman kita, ataupun kita juga memberikan pengaruh-pengaruh terhadap persahabatan yang telah terjalin gitu ya. Nah biasanya dalam persahabatan ini kita bisa lebih nyambung gitu ya. Kadang suka curhat, kemudian minta motivasi, kemudian jalan bareng. Jadi intinya bestie-bestie ini yang betul-betul klop dengan kepribadian kita, yang betul-betul enjoy gitu dengan kepribadian kita, dengan watak kita gitu, sehingga kita bisa nyambung dalam hal bergerak, kemudian bisa nyambung dalam hal berpikir, dan bisa nyambung juga untuk saling memotivasi. Kemudian untuk mencapai fase yang level lebih dekat lagi atau lebih tinggi yaitu bersahabat, tentu di sini adik-adik semua harus memilih gitu ya, harus betul-betul mencari teman mana sih, terutama dalam secara normally gitu ya, kita mencari teman yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Tidak mungkin kita mencari sebuah pertemanan yang beracun, atau istilahnya mungkin sekarang lebih kepada pertemanan toksik katanya gitu ya. Nah itu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menemukan sahabat-sahabat terbaik kita, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu ya, yang bisa memberikan efek-efek ataupun motivasi-motivasi terbaik di dalam hidup kita. Nah tips yang pertama adalah carilah teman yang membantumu mengendalikan diri gitu. Nah, ini salah satu ciri teman yang baik adalah orang yang bisa membantumu mengendalikan diri dengan baik. Misalnya nih, saat adik-adik merasa marah, kemudian merasa sedih, atau bahkan saat tergoda untuk membeli barang gitu ya, misal secara boros gitu. Nah, sahabat-sahabat kita ini justru mengingatkan gitu ya dengan baik. Bukan malah sebaliknya gitu, misalnya malah hayulah kita beli, hayulah kita ikut ini itu gitu. Ataupun teman yang memanas-manasi kita untuk melakukan kebiasaan buruk gitu. Tapi teman atau sahabat di sini adalah yang senantiasa mengingatkan kita gitu. Memang terkadang gitu suka menyakitkan gitu ya kalau misalnya diingatkan gitu. Kadang kan ada tipe teman yang ngasih taunya itu mungkin dengan cara tek gitu, kadang membuat hati kita tidak enak gitu. Tapi itulah teman yang sebenar-benarnya. Terkadang orang yang senantiasa menyanjung, memuji kita itu justru sebagian besar gitu ya, itu bukan teman yang baik gitu. Teman yang baik itu justru yang senantiasa menuntun langkah kita, kemudian mengingatkan kita dan memotivasi kita. Nah kemudian tips yang kedua adalah carilah teman dengan nilai yang sama. Nah maksudnya apa di sini? Jadi salah satu kriteria memilih teman atau sahabat yang baik
adalah carilah seseorang yang memegang nilai dan prinsip hidup yang sama. Walaupun semua orang punya pandangan hidup yang berbeda gitu ya. Namun setidaknya carilah yang tidak terlalu berbeda jauh dari kita. Nah, saat kita punya nilai yang sama dengan orang lain, kita akan lebih bisa memahami dan saling membantu memegang teguh prinsip itu. Ya memang, karena setiap kepala itu bentuknya tidak sama gitu ya, isinya juga tentu tidak sama. Tetapi dalam pandangan setidaknya ada beberapa golongan orang yang memiliki pandangan yang sama atau mendekati. Nah, carilah orang-orang atau sahabat-sahabat seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah carilah teman atau sahabat yang bisa dipercaya. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan kejujuran gitu ya. Karena kejujuran itu adalah kunci utama dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pergaulan gitunya, khususnya untuk persahabatan. Jadi carilah seseorang yang bisa dipercaya, sehingga saat kita menceritakan sesuatu kepada mereka itu tidak akan menyebarkan gitu ya, tidak akan menyebarkan rahasia kepada orang lain. Jadi mereka tidak berpura-pura baik di depan kita, namun ternyata menusuk gitu ya di belakang. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tips yang keempat adalah jangan berteman dengan orang yang suka mengeluh katanya ya. Kenapa nih? Ternyata orang yang suka mengeluh itu sebenarnya bukan orang yang jahat adik-adik. Namun berkawan dengan mereka itu bisa menyedot energi positif kita. Jadi kan keluhan itu adalah muatan yang sangat negatif gitu ya. Seperti yang dulu saya pernah sampaikan di materi sebelumnya. Nah, mereka yang suka mengeluh ini umumnya mempunyai sifat pesimis dan mudah menyerah. Jadi jika kita memiliki mental yang kuat dan justru ingin membantu si teman gitu ya, silakan saja gitu dekati mereka. Tetapi ada kalanya kan kita futur, kemudian ada kalanya kita pada fase down gitu ya. Nah, bila kita merasa sendirian gitu, masih kesulitan untuk menjaga optimisme, maka pertimbangkan kembali ketika kita akan berteman dengan orang-orang yang suka mengeluh. Hati-hati itu ya. Kemudian tips yang kelima adalah carilah atau pilihlah teman dan sahabat yang bisa menghargai kita. Jadi sepasang sahabat kan tidak harus punya pandangan yang sama gitu ya. Nah, namun sepasang sahabat itu idealnya bisa saling menghargai gitu ya. Misalnya si A senangnya baca, si B senangnya main gitu ya, atau misalnya senangnya jalan-jalan gitu. Tapi kita teh klop gitu dengan sahabat itu teh. Nah, itu harus ada bisa saling menghargai. Atau si A senangnya nyerocos aja ngobrol, si B itu lebih kalem gitu. Nah, kalau ada sifat saling menghargai itu akan nyaman gitu ya. Jadi akan terjadi sebuah hubungan yang harmonis. Nah, orang yang bisa menghargai orang lain itu tidak mesti setuju gitu ya dan mendukung pemikiran kita. Hanya saja mereka itu tidak akan mencemooh atau menjauhi kita hanya karena pandangannya berbeda. Orang yang selalu menghargai kita, nah mereka itu akan selalu mendukung, walaupun pandangannya berbeda, mereka akan selalu mendukung gitu, apalagi dalam hal-hal yang bersifat positif gitu. Nah, seperti itu. Jadi pergaulan kita di dalam Islam gitu tentu lebih dibatasi lagi dengan norma-norma agama kita gitu ya. Bagaimana ketika kita berteman dengan sesama jenis, kemudian bersahabat dengan lawan jenis gitu. Nah, itu ada aturan-aturannya gitu. Jadi bagaimana Islam itu begitu syumul gitu ya dalam mengatur pergaulan antar sesama manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin utama gitu ya, poin awalan dulu tentang bagaimana kita memilih sebuah pergaulan di dalam Islam gitu ya. Tadi 3 fase, yaitu fase
berkawan, kemudian berteman, bersahabat gitu. Kemudian merujuk kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 gitu ya, tadi telah disebutkan. Jadi bagaimana kita bisa berhati-hati dalam memilih teman, dalam memilih lingkungan, dalam memilih pergaulan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah wadah yang positif, kemudian tidak terjerat pada persahabatan yang toksik gitu ya. Jadi bagaimana kita caranya untuk mencari teman, mencari sahabat, mencari lingkungan yang lebih baik gitu. Nah, berarti kan di sana harus ada ikhtiar dari kitanya juga, bagaimana kita bisa lebih menyeleksi persahabatan kita, bisa lebih memilah pertemanan dan perkawanan kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi.